Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat edukasi, jumpa lagi. Minggu-minggu ini Bapak Ibu, pemberitaan informasi tak lepas dari THR, PNS maupun swasta Bapak Ibu. Jadi tunjangan hari raya memang menjadi salah satu harapan daripada masyarakat, terutama para pekerja, dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan menjelang hari raya Idul Fitri Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan THR PNS dengan pegawai swasta? Nah, informasi ini kami kutip dari Detik Finance atau Detikcom Bapak Ibu. Informasinya seperti ini. Pemerintah memastikan setiap pekerja baik dari instansi pemerintahan maupun pekerja di perusahaan swasta berhak menerima tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya ini sudah jadi hal yang wajib dan ditunggu oleh pekerja jelang Lebaran. Meski dikenal dengan istilah yang sama, namun nyatanya ada perbedaan antara THR PNS dan THR karyawan swasta. Nah, ada 5 perbedaan, diantaranya sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, dilihat dari aturan THR. Pemberian THR karyawan swasta tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Sedangkan untuk pemberian THR PNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2023. Kemudian yang kedua, yang berhak menerima THR. Yang berhak menerima THR karyawan swasta antara lain karyawan tetap, karyawan kontrak, hingga buruh harian lepas. Sedangkan bagi yang berhak menerima THR PNS antara lain PNS dan CPNS, P3K, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga pensiunan, dan penerima tunjangan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, besaran THR-nya. Besaran dilihat dari besaran THR yang diterima pegawai swasta minimal upah 1 bulan buruh, berlaku untuk karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih. Sedangkan karyawan dengan masa kerja 1 bulan dan kurang dari 12 bulan, besaran THR dihitung proporsional. Untuk buruh harian lepas atau freelance, besaran THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Idul Fitri. Bila masa kerja buruh harian lepas kurang dari 12 bulan, maka penghitungan THR mengacu pada rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa kerja tersebut. Untuk besaran THR PNS 2023 ini, komponen yang diberikan berupa gaji pensiunan pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pensiunan pokok berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, struktural, fungsional, dan umum. Di luar itu juga THR PNS tahun ini ditambah 50% tunjangan kinerja tukin per bulan. Nah, adapun besaran tukin ini yang diterima berbeda-beda tergantung pada jabatan dan instansinya. Kemudian yang nomor 4, waktu pencairan untuk buruh atau pegawai swasta. Pemberi kerja wajib memberikan THR paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan. Dengan begitu, jika Idul Fitri tahun ini jatuh pada tanggal 22 April 2023, maka paling lambat pemberi kerja sudah harus memberikan THR tanggal 15 April. Sedangkan untuk ASN, TNI, Polri hingga pensiunan, pemerintah mengatakan THR sudah bisa dicairkan tanggal 4 April 2023 dan itu sudah dipastikan banyak yang sudah Bapak Ibu. Kemudian nomor 5, kepastian pembayaran THR. Perbedaan THR PNS dengan karyawan swasta yang terakhir berkaitan dengan kepastian pembayaran. Apabila ASN selalu memperoleh tunjangan keagamaan setiap tahun, berbeda dengan perusahaan swasta yang sering ditemui melakukan tindakan pelanggaran seperti terlambat hingga tidak membayar THR. Nah, pemerintah memberi ancaman sekarang jika terbukti melanggar, pengusaha akan memperoleh sanksi sesuai dengan
pasal 79 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Nah, itulah Bapak Ibu perbedaan antara THR bagi karyawan swasta dengan THR bagi PNS, ASN, TNI, Polri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.